Shalom saudaraku yang ada di YouTube dan shalom saudaraku yang ada di TikTok. Selamat pagi, selamat datang di acara Membangunkan Fajar. Sekali lagi kita berdoa ya saudara, ada banyak serangan, saya mau memberitakan firman Tuhan ini. Baik, hamba sebagai perancangan segala kuasa yang menghalangi pemberitaan firman Allah dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Hikmat marifatmu kau limpahkan atas hamba, urapanmu nyata atas hambamu ini urapi Tuhan, berbicara dengan hikmatmu dan semakin pasif dan peka apa yang menjadi kehendakmu yang hamba hanya utarakan. Tutup bungkus kami semua, segala perangkat internet, keluarga kami tutup bungkus dengan darah Kristus, biar namamu yang ditinggikan, dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Kita membaca dari Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10 saudara ya. Petrus memulihkan orang lumpuh. Saya akan bacakan saudara. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang yaitu jam 3 sore, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Jadi saya agak begini saja kali ya. Oke. Ya, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Ini kayak Adam. Jadi Petrus dan Yohanes ini menunjukkan kesetiaan mereka pada kebiasaan doa Yahudi. Jadi orang Yahudi punya kebiasaan yaitu sembahyang sore. Nah, jadi bukan hanya ini ya, kaum Kedar ya. Orang Yahudi malah lebih ketat lagi doanya ya saudara ya. Mirip-mirip lah, jadi kita tahulah siapa yang meniru dan yang ditiru gitu ya saudara ya. Jadi dia sembahyang itu sore jam 9 atau jam 3 petang ya. Ini menegaskan bahwa kehidupan berdoa memang sesuatu yang sangat penting bagi para rasul. Jadi meskipun mereka telah dipenuhi Roh Kudus, doa adalah dasar pelayanan. Waktu sembahyang menjadi latar ilahi untuk terjadinya mujizat. Ini menandai bahwa persekutuan dengan Allah itu mendahului manifestasi kuasanya. Wow, jadi bohong. Kalau kita itu nggak punya jam doa, itu bohong semua saudara ya. Kita harus berdoa. Kekuatan kita doa, apa-apa doa saudara ya. Ayat 2 saya bacakan, di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Jadi saudara, ini orang lumpuh ini berharap mendapat uang dari Petrus dan dari Yohanes ya saudara ya. Jadi dia sudah terbiasa. Jadi kalau ada para peziarah dia meminta-minta pada para peziarah. Saudara, ini sebenarnya gambaran seringkali kita manusia mencari solusi sementara, sukanya yang sementara, yaitu materi, saudara. Tetapi dengan ini Tuhan ingin memberikan lebih sebenarnya, yaitu pemulihan total. Permintaan sedekahnya menjadi titik awal perjumpaan dengan anugerah yang lebih besar dari yang ia bayangkan, saudara. Jadi kita membaca lagi ayat 4, saudara, saya bacakan. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, pandanglah kami. Wah, disuruh mandang. Nah, Petrus sedang mengajak orang lumpuh ini untuk memperhatikan dan membangun hubungan pribadi dan perhatian penuh. Jadi Petrus bertindak seperti Yesus. Dia menatap bukan sekedar lewat. Ini menunjukkan kasih dan perhatian yang tulus. Dalam dunia yang sibuk, Tuhan tetap memandang kita secara pribadi. Jadi Petrus bertindak seperti Yesus. Dia menatap ya. Menatap dan menunjukkan kasih dan perhatiannya yang tulus
dalam dunia yang sibuk dan Tuhan memandang kita secara pribadi. Ayat 5, saudara. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Namun Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, bangkit dan berjalanlah. Wow, luar biasa ya saudara ya. Jadi di sini orang itu menatap dengan harapan mendapat sesuatu. Dia berharap menerima sedekah seperti biasa yang dia lakukan. Tetapi kita diajarkan di sini harapan kita manusia seringkali hanya terbatas pada kebutuhan jasmani. Tapi sebenarnya Allah ingin menjawab kita lebih dari yang kita doakan. Dia ingin menyembuhkan kita, memulihkan kita secara utuh. Ini mencerminkan seperti yang tertulis di Efesus 3 ayat 20. Lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Sebenarnya itu yang ingin Tuhan sediakan buat kita. Lalu Petrus berkata tadi di ayat 6, emas dan perak tidak ada padaku, tapi demi nama Yesus orang Nazaret itu, yaitu gurunya, berjalanlah. Apa yang dimaksud di sini? Ini Petrus tidak memberikan uang, tetapi melalui kuasa kesembuhan, dia memberikan kesembuhan dalam nama Yesus. Kuasa Injil, saudara, kita perlu paham, ini lebih bernilai daripada harta dunia ini. Nama Yesus itu adalah otoritas ilahi yang menyembuhkan dan menyelamatkan. Ini bukan tentang kekayaan materi, tetapi warisan. Di sini, Petrus meneladani Kristus dan menyatakan bahwa gereja dipanggil bukan untuk menjadi sumber materi, tetapi membawa kuasa transformasi hidup melalui Kristus. Yesus tidak hanya ingin memenuhi sekedar kebutuhan, lebih dari situ, mentransformasi kita lebih baik. Kalau sakit disembuhkan sempurna, kalau jadi berkat dijadikan saluran berkat, tidak hanya diberkati saudara. Wow, bukankah sangat besar kuasa Tuhan kita? Saudara, saya bacakan ayat 7, lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan pergelangan kaki orang itu. Kuatlah kaki dan pergelangan kaki orang itu. Saudara, Petrus tidak hanya mengucapkan kata-kata, tetapi dia bertindak. Kuasa Tuhan bekerja seketika. Jadi kesembuhan itu nyata dan langsung, bukan simbolik. Ini mencerminkan bahwa iman ini bekerja melalui tindakan kasih dan keberanian. Mata kaki yang diperkuat secara spesifik ini menunjukkan karya Tuhan yang menyeluruh dan tidak setengah-setengah. Kesembuhan itu nyata dan langsung, bukan simbolik. Ini mencerminkan bahwa iman bekerja melalui tindakan kasih dan keberanian. Lalu kita baca di ayat 8. Ia melompat berdiri dan mulai berjalan, lalu ia masuk bersama mereka ke dalam bait Allah, sambil berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Puji Tuhan saudara, orang lumpuh ini setelah dia mengalami kesembuhan total, dia secara spontan memuji Allah. Wow, saya membacanya aja terharu. Jadi kesembuhan sejati itu akan menuntun kita kepada penyembahan. Dari sebelumnya yang hanya bisa duduk di pintu gerbang saudara, ini ia masuk ke dalam bait Allah. Ini simbol kita masuk dalam hadirat Allah, melonjak-lonjak. Ini mengingatkan pada Mazmur 100, saudara, saya ingat sekali, masuklah ke pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Masuk ada, saya dulu penari tamborin saudara. Masuk gerbangnya dengan nyanyian syukur. Nah, ini gambaran pemulihan rohani dan fisik. Kita baca ayat 9, saudara. Semua orang melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Wow. Semua orang yang melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Maksudnya apa ini, saudara? Di sini seluruh rakyat melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Kesaksian orang ini dilihat banyak orang. Pujian kepada Allah ini
menjadi sesuatu yang luar biasa, saudara ya. Ini bukan hanya untuk pribadi, tapi untuk menjadi kesaksian kepada banyak orang. Jadi tindakan Allah membawa pemulihan bagi namanya. Ayat 10, saudara, dan mereka mengenali dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah. Wow, ada gerbang indah bait Allah. Mereka pun takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Wow, luar biasa saudara ya. Lalu mereka mengenal, jadi karena sudah biasa, dia pun mudah dikenali saudara ya. Jadi ini membuat banyak orang takjub dan heran tentang apa yang telah terjadi. Saudara, orang banyak mengenali, ini membuat orang banyak juga mengenali perubahan nyata, bukan manipulasi. Jadi transformasi sejati pasti akan membuat orang tercengang dan membuka jalan bagi pemberitaan Injil. Kesaksian hidup itu yang berubah adalah alat penginjilan yang sangat kuat ya. Keheranan orang banyak ini adalah pintu masuk bagi pengajaran berikutnya. Nah, saudara, apa yang bisa kita lihat dari sini, saudara? Nama Yesus adalah pusat yang menyembuhkan dan menyelamatkan. Bukan Petrus, tapi nama Yesus dalam nama Yesus. Kita gereja dipanggil bukan untuk menawarkan hal duniawi, tetapi menghadirkan kuasa Kristus. Pemulihan ilahi adalah jalan masuk ke dalam hadirat Allah. Kesembuhan sejati itu melahirkan pujian dan kesaksian kepada banyak orang. Jadi tindakan kasih dan keberanian akan membuka pintu mujizat. Saudara, saya harus membahas perikop dari Kisah Rasul 3 ayat 1-10 ini. Jadi saat Petrus dan Yohanes pergi ke bait Allah untuk berdoa, di sana mereka bertemu dengan seorang pengemis yang sudah lumpuh sejak lahir. Dia biasa duduk di gerbang indah bait Allah. Pengemis itu meminta sedekah. Tetapi Petrus, dia berkata dalam nama Yesus Kristus, karena tidak ada emas dan perak tidak ada, tetapi aku akan menyembuhkanmu dalam nama Yesus. Dan orang buta itu pun sembuh, lalu melonjak, berdiri, berjalan, melompat, dan memuji Allah. Saudara, latar belakang sejarah dari perikop ini tidak lama terjadi setelah hari Pentakosta yang baru kita peringati. Jadi di mana hari Pentakosta adalah, kalau dalam perjanjian baru itu di mana Roh Kudus dicurahkan, ya, Kisah Rasul 2. Jadi gereja mula-mula masih sangat terkait dengan Yudaisme dan masih beribadah di bait Allah. Jadi Yerusalem berada di bawah penjajahan Romawi. Namun orang Yahudi tetap memiliki otonomi keagamaan tertentu, termasuk pengelolaan bait Allah. Kekristenan belum dianggap agama terpisah, melainkan sekte dalam Yudaisme yang sering disebut jalan atau the way. Saudara, kalau kita melihat dari aspek sosial, orang cacat ya, dulu itu orang cacat, orang lumpuh, itu nggak punya perlindungan sosial. Jadi beda dengan sekarang, orang-orang disabilitas sudah dihargai. Kalau dulu kurang dihargai, nggak dianggap malah saudara ya, kasihan ya saudara. Jadi mereka ini bergantung sepenuhnya pada sedekah. Jadi karena orang-orang disabilitas tidak dikembangkan sesuai potensi ya. Jadi dengan seiring perkembangan zaman, iman pun berkembang ya saudara ya, puji Tuhan. Ya. Jadi dari sini kita bisa lihat tempat duduknya itu sudah disediakan di gerbang indah. Ini lokasi strategis karena orang yang mau beribadah akan terhenyak hatinya, lalu terdorong memberi sedekah. Ya, karena dianggap juga sebagai pahala rohani. Nah, pengemis ini dianggap ritual tidak layak ya untuk masuk bait Allah. Karena itu hanya boleh duduk di gerbang tapi tidak boleh masuk lebih dalam. Wah, ini sedih sekali saudara kalau jadi orang cacat ya saudara ya, beda sama sekarang. Ya puji Tuhan, orang-orang cacat sudah mendapat banyak perlindungan, sudah diberi respek saudara ya. Dulu tidak seperti itu, banyak yang terpinggirkan saudara. Kalau saya lihat ini saya sedih, saya nggak tahu kenapa ya, saya bisa merasakan ya seandainya kita yang ada di posisi itu.
kita dibatasi secara fisik, bahkan untuk memuji Tuhan kita nggak punya kesempatan. Jadi itulah budaya, bukan kebenaran. Kalau Tuhan mengasihi manusia, mau dia cacat, mau dia tidak amin, Tuhan itu maha pengasih. Saya sangat yakin itu, saudara. Manusia yang suka membeda-bedakan. Jadi pada saat itu, bahkan orang cacat pun tidak dianggap layak untuk masuk bait Allah. Kalau kita melihat dari aspek sosial. Kemudian, kalau kita melihat dari aspek budaya, saudara, memberi sedekah atau yang kita sebut zedakah, ya, zedakah itu jadi asal kata sedekah. Jadi ini kewajiban moral, saudara. Jadi ini juga religius bagi orang Yahudi. Orang merasa bersalah jika melewati pengemis tanpa memberi. Jadi disitulah kesempatan bagi mereka untuk bisa menopang hidup mereka dari hasil mengemis. Jadi Gerbang Indah ini kalau sekarang itu gerbang Nikanor ya saudara, atau gerbang Susan ya, ini yang diperkirakan yang dua ini. Ini tempat simbolik keindahan ya, indah banget saudara. Juga simbolik kekudusan saudara. Tapi ironinya terjadi di sini orang cacat nggak boleh masuk ke dalamnya. Nah ini sangat menyedihkan bagi mereka yang cacat tubuhnya. Ini dalam budaya Yahudi, kesempurnaan fisik itu sering dikaitkan dengan keberkenanan di hadapan Allah. Meskipun ini bukan ajaran resmi Taurat, tetapi keyakinan umum ya saudara ya. Jadi, kita ada aspek keagamaan saudara. Pada jam doa ke-9, kira-kira pukul 3 sore saudara, ini adalah waktu doa. Jadi ada sore, ada minca atau salah satu dari 3 waktu doa harian Yahudi. Bait Allah itu menjadi pusat spiritual umat Yahudi. Petrus, Yohanes datang ke sana. Ini terlihat bahwa murid-murid Yesus masih setia beribadah, tetapi mulai membawa transformasi baru melalui kuasa Roh Kudus. Nama Yesus Kristus dari Nazaret ini disebut dalam mujizat ini. Ini sebuah pengakuan terbuka akan Mesias yang bangkit. Ini adalah bentuk kesaksian publik yang radikal. Kalau kita melihat dari aspek politik, saudara, otoritas agama Yahudi, imam-imam kepala dan Saduki ini masih berpengaruh besar. Mereka tidak senang jika ada ajaran atau tindakan yang mengganggu tatanan ibadah di bait Allah. Jadi perubahan itu masih tidak bisa diterima gitu saudara ya. Orang-orang Roma juga nggak mau terlalu ikut campur walaupun Yahudi di bawah penjajahan Roma saat itu. Tapi kalau soal penyembahan mereka nggak mau ikut campur kecuali kalau ada keributan. Jadi kesembuhan dari orang lumpuh yang sudah dikenal dari dulu hanya duduk di depan bait Allah di gerbang indah ini memicu ketegangan antara otoritas agama dan para rasul. Jadi ada rasa terancam saudara, ada hal yang baru, pembaharuan, transformasi, dan mereka nggak siap dengan perubahan. Mereka menganggap ahli-ahli Taurat ini menganggap itu adalah suatu ancaman saudara. Karena kuasa yang mereka nyatakan bukan dari sistem agama Yahudi, tetapi dari Yesus yang telah disalibkan. Jadi kalau kita melihat dari aspek teologis, ini kesembuhan adalah tanda otoritas nama Yesus. Dan ini kelanjutan dari karya Mesias setelah kenaikannya. Saudara, kesembuhan tubuh ini mencerminkan pemulihan spiritual dan eskatologis. Ini lambang bahwa kerajaan Allah sedang datang. Petrus tidak hanya memberi kesembuhan fisik, tetapi memperkenalkan Yesus sebagai sumber keselamatan. Jadi di Kisah Rasul 3 ayat 11-26 ini Yesus diperkenalkan sebagai sumber keselamatan. Jadi gerakan dari lumpuh, dia bisa berdiri, dia bisa melompat, dia bisa memuji Allah, ini menunjukkan perubahan total dari ketidakberdayaan menjadi penyembah sejati. Saudara, ada banyak simbolisme dan implikasi rohani. Kalau lumpuh sejak lahir, ini bisa kita maknai kondisi kita manusia yang tanpa Kristus,
Jadi ada banyak simbol dari sini yang bisa kita lihat dan ada banyak implikasi rohani. Ini menunjukkan ketidakberdayaan secara rohani. Dan gerbang indah di sini ini sebenarnya punya makna simbolik gambaran religius yang megah tapi tidak bisa menyembuhkan. Wah, bukankah banyak gereja-gereja yang megah tapi tidak ada kuasanya, bahkan ditutup jadi diskotik, saudara? Ini gambaran gerbang indah di perikop kita ini sebenarnya. Kemudian kita lihat ada mata uang, ada juga nama Yesus. Jadi si pengemis minta uang, si pengemis yang tadi biasa duduk di depan gerbang indah. Tetapi apa yang ditawarkan oleh Petrus bukan uang, tapi kuasa nama Yesus. Ini punya makna rohani di mana dunia ini, saudara, hanya bisa menawarkan kebutuhan fisik yang sementara, yang nanti juga habis, yang mungkin kalau dikasih uang makanan juga besok udah keluar dari belakang, saudara. Maksud saya ngerti ya. Tapi hanya Kristus yang memberi pemulihan sejati. Saudara, apa juga makna dari sikap si pengemis yang awalnya dia duduk lalu tiba-tiba dia berdiri dan melompat? Sebenarnya ini menunjukkan makna rohani yang dalam, simbol bagaimana kuasa Injil akan membangkitkan manusia menjadi ciptaan baru, saudara. Dan bagaimana si pengemis ini memuji Allah di bait Allah. Ini menunjukkan ada buah pertobatan sejati dan penyembahan dari kesaksian. Bila kita membahas dari aplikasi kontekstual masa kini, ya, konteks modernnya, banyak orang hari ini lumpuh sebenarnya. Tapi yang saya mau sebut adalah lumpuh secara rohani. Ya, saudara, mungkin Anda masih bisa lompat, Anda masih bisa berdiri menyanyi, Anda punya tangan, Anda punya kaki, Anda nggak lumpuh, semuanya secara fisik Anda sehat. Tapi Anda lumpuh secara rohani. Ini sedang mempunyai makna simbolik, saudara ya. Dan Anda tergantung pada sedekah emosional, sosial, atau religius. Namun, sebenarnya yang Anda butuhkan adalah perjumpaan dengan Kristus yang memulihkan secara total. Saudara, gereja tidak dipanggil hanya untuk memberi bantuan sesaat atau hanya memberi sedekah. Tetapi gereja dipanggil untuk menawarkan kuasa pemulihan sejati. Lewat apa? Lewat Injil. Kesembuhan ini akan mendorong kita menjadi saksi aktif, bukan sekedar penonton dari luar gerbang. Saudara, saya akan memberi judul hari ini, saudara, yaitu lebih dari emas dan perak. Mungkin kitalah orang-orang lumpuh ini. Dan mungkin yang kita inginkan hanyalah hal-hal yang duniawi secara tidak sadar. Mungkin gereja kita hanyalah seperti gerbang indah yang hanya tahu membatasi, tetapi tidak tahu makna transformasi dari kuasa nama Yesus dan kuasa Injil. Saudara, mungkin kita orang-orang itu. Mari kita bahas dulu dari perikop Petrus memulihkan orang lumpuh. Kita mulai dari sejarah dan sosial. Latarnya setelah Pentakosta, gereja mulai melangkah dalam iman dan komunitas Yahudi di Yerusalem. Bait Allah pada saat itu adalah pusat ibadah saat itu, saudara ya. Jadi murid-murid termasuk Petrus, Yohanes, dan yang lainnya rutin hadir pada jam doa sore. Jam keberapa itu? Jam 9 atau juga jam 3 sore, saudara ya. Jadi secara sosial, tunawisma dan cacat tidak dilayani oleh negara, bergantung pada sedekah. Saudara, orang yang cacat, orang yang lumpuh itu dianggap dosa, saudara. Dulu, sebelum Yesus hadir, Yesus banyak sekali melakukan transformasi, dan kita juga murid-murid banyak sekali melakukan transformasi. Tapi ini sering dianggap menambal malu atau dagangan rohani. Bait Allah dianggap pusat penyembuhan rohani, tetapi tanpa otoritas mesianis. Jadi tidak mampu mengubah kondisi rohani maupun jasmani pengemis. Saudara, keyakinan bahwa penyembuhan itu berasal dari Tuhan, tapi kuasanya tidak hadir tanpa Mesias. Jadi di sini, saudara, gerbang indah ini di tengah tradisi doa muncul anugerah yang melebihi harta dunia.
yaitu kuasa nama Kristus. Inilah yang direnungkan, yang akan kita renungkan dengan judul lebih dari emas dan perak. Saudara, kita akan membahasnya. Ada 3 kata kunci yang muncul sebagai pesan rohani yang memukau saya juga yakin memukau Anda, yaitu kata lebih di ayat 6. Tetapi apa yang kupunyai? Nah, kemudian yang kedua, nama. Di ayat 6 juga, demi nama Yesus Kristus. Dan di ayat 7 sampai 8, berjalan. Tubuh disembuhkan, kini ia berjalan, melompat dan masuk ibadah. Ada 3 pesan utama yang ingin saya bagikan di sini. Lebih dari emas. Ini bahwa yang terbaik sebenarnya bukanlah materi, saudara, tetapi anugerah ilahi yang sejati. Emas dan perak tidak ada padaku, kata Petrus di ayat 6. Kisah Rasul 3 ayat 6. Nah, saudara, bayangkan seorang dermawan kelas dunia. Dia menawarkan bantuan finansial pada seseorang yang sudah hancur lebur dari segala aspek. Tapi yang ia butuhkan justru tempat aman dan cinta. Saudara, dermawan gak butuh uang lagi, dia udah cukup dermawan, saudara. Tapi apa yang kadang dibutuhkan orang? Mereka hanya butuh cinta dan penyembuhan hati. Uang itu tidak pernah cukup, saudara, tanpa penyembuhan hati. Sama seperti masih ingat kisah bagaimana Yesus memberi makan ribuan orang. Bila kita membaca dari Lukas 9 ayat 10 sampai 17, perbekalannya kecil, saudara. Ini menunjukkan bahwa kuasa Tuhan jauh melebihi apa yang tampak berlimpah. Mungkin kita saat ini sedang mencari solusi yang sementara. Mungkin kita sedang butuh uang, kita butuh makan, saudara. Tapi saya mau katakan, firman ini mengajak kita untuk meraih sesuatu yang lebih dari hanya sekedar kebutuhan fisik, saudara. Dan itu adalah penyembuhan total. Ini juga bisa saya sebut transformasi total dari Kristus. Dan yang kedua pesannya, kuasa nama Yesus. Nama Yesus, saudara, Anda percaya atau tidak, mungkin Anda ada yang non-Kristen, nama Yesus adalah otoritas ilahi yang membawa kuasa transformatif. Makanya orang Kristen berdoa dalam nama Yesus, ya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Nah, ini luar biasa, saudara. Jadi demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah, katanya. Kisah Rasul 3 ayat 6. Jadi saudara, tim medis elit, ya, saya mau analogikan ini dengan tim medis elit. Seperti saya juga tim medis, saudara. S1, S1, S2 saya dari medis. Jadi kalau kami itu pasang plester pada luka dengan izin penuh. Tapi kami harus punya otoritas dan kepercayaan untuk melakukannya. Demikian juga, hanya orang yang punya otoritas dan kepercayaan yang boleh melakukan tindakan medis. Demikian juga kita. Dalam kesembuhan, otoritas kita adalah dalam nama Yesus. Dan siapapun kita, murid-muridnya diberi kuasa untuk menyembuhkan. Tetapi harus dengan otoritas dalam nama Yesus. Itulah pentingnya kita berdoa dalam nama Yesus. Dan dalam nama Yesus itu tidak sekedar hanya perkataan, itu punya otoritas yang luar biasa, saudara. Kemudian dalam nama Yesus berulang kali dinyatakan di Kisah Rasul dalam penginjilan dan mujizat, ya, di Lukas 4 ayat 18 khususnya, saudara. Saya mungkin bacakan Lukas 4 ayat 18, ya. Lukas 4 ayat 18. Roh Tuhan ada padaku, karena ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Luar biasa firman Tuhan, saudara. Jadi ada otoritas yang luar biasa dalam nama Yesus. Saudara, mungkin di lembah keputusasaan Anda, di lembah keputusasaan kita, saudara,
Percayakah Anda, dalam nama Yesus adalah kalimat yang sangat sakral. Itu lebih kuat dari semua label dunia, ya apapun. Jadi kita perlu mengucapkannya dan pasti kuasanya bangkit. Kemudian yang ketiga, berjalan dalam hadirat. Saudara, poin kesembuhan bukan hanya fisik, itu membawa kita memasuki hubungan yang hidup dengan Tuhan. Ya, berjalanlah, ia pun berdiri, berjalan, melompat, memuji, dan masuk bait Allah. Ayat 7-8. Jadi Lazarus keluar dari kubur, lalu Yesus titahkan diurapi minyak. Yohanes 11. Saudara, keluar bukan aktif, tapi awal kehidupan baru. Jadi, saya ingat seorang veteran, saudara ya, veteran perang lagi belajar berjalan kembali setelah prostesis ya. Jadi setelah luka datanglah perjalanan, dia memberi makna syukur, memberi arti panjang pada kepulihannya. Saudara, saat kita sudah ada di lembah, kita akan tahu rasanya bersyukur sebelum kita naik lagi ke gunung yang selanjutnya. Proses kita akan semakin dalam saat kita ada di lembah kekelaman, saudara. Ini bicara sakit penyakit, ini bicara hal-hal yang membuat kita mungkin lemah, tapi disinilah kita merasakan tangan Tuhan yang ajaib bekerja. Sama seperti ketika Tuhan membangkitkan Lazarus dan Lazarus keluar dari kuburnya, dan Yesus pun memerintahkan agar dia diurapi dengan minyak. Keluar itu bukan akhir, tapi itu justru awal kehidupan baru. Perjalanan kita tidak berhenti hanya di tanah yang terluka, maksudnya banyaknya pergumulan hidup ini. Tapi ketika kuasa nama Yesus bekerja, kita berjalan bukan hanya ke sana, tapi menuju hadiratnya. Saudara, saya ingin mengaplikasikannya. Apa maksudnya lebih dari emas? Mari kita hentikan mengejar perkara duniawi. Carilah kelegaan yang kekal. Sama seperti penerjemah rohani yang mengatakan uang bisa bayar tagihan, tapi tidak bisa membayar kecemasan jiwa. Jadi yang kita butuhkan lebih dari sekedar pemenuhan materi. Kita butuh Kristus, sumber segala yang hidup. Kemudian kuasa nama Yesus yang begitu besar. Maka yang perlu kita lakukan terkait dengan hal ini, mari kita gunakan iman dalam doa demi nama Yesus. Nama Yesus itu berkuasa. Apapun yang Anda doakan, ucapkan dalam nama Yesus, demi nama Yesus. Itu seperti pemilik sabun bersih yang menghilangkan noda yang sulit sekali, menghapus dosa dan menata hidup yang baru. Kemudian berjalan dalam hadiratnya. Maka yang perlu kita lakukan bukan hanya berdoa, tapi aktif dalam pelayanan. Jadi kita siap untuk pergi melayani kemanapun Tuhan utus. Jadi sama seperti manusia lumpuh yang sekarang melayani. Hadirat itu bukan untuk didiamkan, saudara. Dan ingat, iman tanpa perbuatan adalah mati. Maka saat kau menunjukkan imanmu, pasti kau menunjukkan perbuatan imanmu, saudara. Jadi satu, hargai lebih dari harta dan ucapkan dengan iman namanya. Kemudian yang pertama, kita harus menghargai lebih dari harta dunia. Yang kedua, mari kita mengucapkan dengan iman namanya. Dan yang ketiga, mari kita bangkit menjadi saksi hidup yang berjalan ke dalam hadiratnya. Saudara, kita tidak perlu emas dan perak. Kristus lebih dari cukup. Namanya itu memegang kuasa atas segala luka dan dosa. Dia menghendaki kita berjalan bukan lagi sebagai yang lemah, tetapi sebagai pembawa terang dalam persekutuan dengan Dia. Mari kita berdoa. Bapa, tolonglah kami menanggalkan kebergantungan kami pada dunia, pada materi. Dan dengan menjadi saksi-Mu, berani dengan penuh iman percaya kami menyerukan nama Yesus dengan iman dan bangkit berjalan dalam hadirat-Mu. Amin. Saudara, jadi saat Anda merasa lumpuh, lelah,
patah hati atau terbatas, marilah kita datang ke gerbang indahnya. Saat ini juga, saat dia menegur, menjamah kita. Nama Yesus itu lebih dari emas dan perak. Dan kuasanya yang akan membawa segala pemulihan. Amin, amin, amin. Baik saudara, demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati. Baik,